Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penafsiran Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Quran Surah An-Nisa ayat 59 merupakan ayat yang berbicara tentang ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemimpin. Ayat ini turun dalam konteks pembentukan struktur sosial politik dalam masyarakat Islam awal. Sementara itu, Quran Surah Al-Anbiya ayat 25 menegaskan konsep tauhid yang menjadi inti ajaran Islam, yaitu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan pentingnya menyembahnya. Kedua ayat ini memiliki keterkaitan dalam membangun fondasi kehidupan beragama yang sempurna, di mana ketaatan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berpadu dengan ketaatan horizontal dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang kedua ayat ini sangat diperlukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era kontemporer, pemahaman terhadap kedua ayat ini menjadi semakin relevan, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Globalisasi, modernisasi, dan pluralitas sosial menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap teks-teks suci agar dapat diaplikasikan secara kontekstual tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Analisis linguistik dan struktur ayat Quran Surah An-Nisa ayat 59. Secara logistik, ayat ini dimulai dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu yang merupakan formula khas Al-Quran untuk menyapa orang-orang beriman. Panggilan ini mengindikasikan bahwa pemerintah yang akan disampaikan adalah khusus untuk orang-orang yang telah beriman dan berkomitmen terhadap ajaran Islam. Kata adhi'u yang diulang 2 kali dalam ayat ini memiliki makna ketaatan yang absolut dan tanpa syarat. Pengulangan ini menunjukkan pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk ulil amri, kata adhi'u tidak diulang, yang menurut para mufasir mengindikasikan bahwa ketaatan kepada ulil amri bersifat kondisional, yaitu selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Frasa minkum yang menyertai kata ulil amri menunjukkan bahwa pemimpin yang harus ditaati adalah pemimpin yang berasal dari kalangan umat Islam sendiri, bukan pemimpin yang berasal dari luar komunitas Muslim. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang berbasis kepada nilai-nilai Islam. Sebab-sebab dari turunnya Quran Surah An-Nisa ayat 59. Menurut riwayat yang dikemukakan oleh Imam At-Tabari, Quran Surah An-Nisa ayat 59 turun berkaitan dengan peristiwa ketika Rasulullah SAW mengangkat Abdullah bin Huzafa As-Sahmi sebagai komandan dalam salah satu ekspedisi militer. Beberapa sahabat merasa keberatan dengan kepemimpinannya karena usianya yang masih muda. Riwayat lain yang dikemukakan oleh Al-Wahidi menyebutkan bahwa ayat ini turun ketika terjadi perselisihan antara beberapa sahabat mengenai siapa yang berhak memimpin dalam suatu misi tertentu. Perselisihan ini dibawa kepada Rasulullah SAW dan kemudian turunlah ayat ini sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik kepemimpinan. Ibnu Katsir juga meriwayatkan bahwa ayat ini turun ketika beberapa sahabat mempertanyakan keputusan yang dibuat oleh para pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Mereka merasa bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga diperlukan pedoman yang jelas tentang batasan ketaatan kepada pemimpin. Aspek penting dari berbagai riwayat asbabun nuzul ini adalah bahwa ayat ini turun untuk memberikan solusi terhadap permasalahan praktis yang dihadapi oleh komunitas muslim awal. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya memberikan pedoman teoritis, tetapi juga solusi praktis untuk problem konkret yang dihadapi umat. Selanjutnya, analisis tentang penafsiran Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Ayat ini menegaskan bahwa pesan Tauhid merupakan inti dari seluruh risalah yang dibawa oleh para Rasul sepanjang sejarah. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, semua Rasul membawa pesan yang sama, yaitu La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Universalitas pesan ini menunjukkan bahwa agama-agama samawi pada dasarnya memiliki inti ajaran yang sama, yaitu tauhid. Perbedaan-perbedaan yang muncul kemudian lebih bersifat teknis dalam hal syariat dan implementasi, bukan pada aspek fundamental akidah. Konsep ini sangat penting dalam memahami hubungan Islam dengan agama-agama samawi lain. Islam mengakui kebenaran agama-agama samawi sebelumnya, dalam bentuk aslinya sebelum mengalami perubahan dan penyimpangan dari ajaran tauhid yang murni. Ayat ini juga memiliki implikasi teologis yang mendalam dalam memahami konsep ketuhanan dalam Islam. Pertama, ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya dalam hal ketuhanan dan peribadahan. Kedua, ayat ini menunjukkan bahwa kontinuitas dan konsistensi pesan ilahi sepanjang sejarah. Allah tidak pernah berubah dalam hal pesan fundamental yang disampaikan kepada umat manusia. Perubahan hanya terjadi pada aspek syariat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan umat pada masanya. Ketiga, ayat ini memberikan validasi terhadap kenabian Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Pesan yang dibawanya sama dengan pesan-pesan yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya, yang menunjukkan bahwa beliau adalah penerus misi para Rasul terdahulu. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25 turun sebagai respon terhadap tantangan kaum musyrik Mekah yang mempertanyakan
universitas risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menuduh ajaran Islam adalah suatu yang bid'ah atau hal baru dan tidak pernah diajarkan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Menurut riwayat As-Sayuti, ayat ini turun ketika beberapa tokoh Quraisy mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Kami tidak pernah mendengar ajaran seperti ini dari nenek moyang kami, dan kami tidak melihat ada yang menyembah Allah saja tanpa sekutu di antara para rasul sebelumnya." Tantangan lain yang melatar belakangi turunnya ayat ini adalah klaim ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang menyatakan bahwa agama mereka berbeda secara fundamental dengan Islam. Mereka menolak mengakui kesamaan pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan pesan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Ayat ini turun untuk memberikan klarifikasi historis dan teologis bahwa semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa pesan tauhid yang sama. Perbedaan yang ada hanya pada level aplikasi syariat, bukan pada level fundamental atau akidah. Dengan demikian, Islam adalah kelanjutan natural dari agama-agama samawi sebelumnya. Jadi, berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan terhadap Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah Al-Anbiya ayat 25 dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, Quran Surah An-Nisa ayat 59 memberikan framework yang lengkap tentang konsep ketaatan dalam Islam yang berjenjang dan bersyarat. Ketaatan kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak, sementara ketaatan kepada ulil amri bersifat kondisional dengan batas yang jelas. Ayat ini juga memberikan mekanisme penyelesaian konflik dengan mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, Quran Surah Al-Anbiya ayat 25 menegaskan universalitas pesan tauhid yang dibawa oleh seluruh rasul sepanjang sejarah. Ayat ini menunjukkan kontinuitas dan konsistensi pesan ilahi, sekaligus memberikan validasi terhadap kenabian Muhammad SAW sebagai penerus misi para rasul sebelumnya. Ketiga, konteks histeris turunnya kedua ayat menunjukkan bahwa Al-Quran turun untuk memberikan solusi terhadap permasalahan konkret yang dihadapi oleh komunitas muslim awal. Quran Surah An-Nisa ayat 59 turun dalam konteks pembentukan struktur sosial politik di Madinah, sementara Quran Surah Al-Anbiya turun sebagai respon terhadap tantangan teologis di Mekah. Keempat, asbabun nuzul kedua ayat ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks spesifik yang latar belakangi turunnya ayat-ayat tersebut. Hal ini penting untuk memahami makna dan aplikasi ayat secara tepat dan kontekstual. Kelima, kedua ayat ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks kehidupan muslim kontemporer. Quran Surah An-Nisa ayat 59 memberikan pedoman untuk berpartisipasi dalam politik modern, sementara Quran Surah Al-Anbiya ayat 25 menjadi basic untuk dialog antar agama dan menghadapi tantangan sekularisme. Keenam, terdapat keterkaitan yang erat antara kedua ayat dalam membangun fondasi kehidupan beragama yang holistik. Ketaatan vertikal kepada Allah, tauhid, yang ditekankan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 25 menjadi basic untuk ketaatan horizontal dalam kehidupan sosial politik yang diatur dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.